Hai Sobat ATR BPN, yuk gosip bareng kita. Ini bukan sembarang gosip, tapi ngobrol asik seputar informasi pertanahan. Podcastnya Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di Gosip, ngobrol asik seputar informasi pertanahan. Podcastnya Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Bersama saya Yang Raini di podcast perdana kita kali ini tentunya saya menghadirkan seorang narasumber yang istimewa. Siapakah beliau yang telah hadir di ruang podcast kita kali ini? Kita sambut bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Tansri SSIT SHMH KRMP. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di podcast perdana kita kali ini ya Pak. Oke, sama-sama. Ya, Bapak, ini kita langsung saja bahas tentang yang lagi rame isu di sosial media terkait sertifikat elektronik. Katanya tanah akan diambil oleh negara nih Pak kalau tidak bersertifikat elektronik. Gimana dong Pak? Itu tidak benar. Isu yang tidak benar bahwa sertifikat analog yang warna hijau masih tetap berlaku. Ya memang disarankan akan dialihkan ke elektronik. Jadi selama masyarakat belum melakukan perbuatan hukum, contohnya balik nama atau pemecahan atau pasang HT, maka sertifikat yang analog masih tetap berlaku. Namun apabila melakukan perbuatan hukum yang saya sampaikan tadi baru akan dialihkan ke sertifikat elektronik. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Jadi isu tersebut tidak benar. Jadi masyarakat tetap walaupun punya sertifikat tanah yang warna hijau itu yang blanko hijau itu tetap tanahnya nggak bakal diambil oleh negara ya Tidak Pak diambil. ya? Iya baik. Oke Pak, sebenarnya apa sih Pak bedanya sertifikat elektronik sama sertifikat analog itu? Yang pastinya kalau sertifikat elektronik itu yang pastinya lebih aman dan lebih cepat. Lebih aman, aman daripada apabila terjadi bencana alam, banjir, kebakaran, ya bahkan juga mungkin dari mafia-mafia tanah memanfaatkan sertifikat terus untuk dipalsukan. Terus yang kedua lebih cepat. Ya, lebih cepat ya Pak? Lebih cepatnya ini nanti tanda tangannya sudah memakai tanda tangan elektronik. Oke, jadi bukan tanda tangan basah lagi ya Pak? Bukan tanda tangan basah lagi. Apabila nanti umpamanya pejabatnya yang bersangkutan lagi rapat berada di luar kota, itu tanda tangan sertifikat juga masih bisa dilakukan dimanapun posisinya berada. Tidak mesti harus ada di kantor, makanya di luar kantor pun masih lebih bisa. cepat ya Pak prosesnya. Nah itu Sobat ATR BPN, jadi mengurus tanah sertifikat secara elektronik itu lebih cepat, lebih aman dan lebih mudah juga Pak ya tentunya. Ya, baik Pak, sebenarnya apa sih pentingnya dari sertifikat elektronik ini sendiri? Pentingnya sertifikat elektronik ini yang pastinya sudah disimpan dalam berangkas elektronik. Jadi yang tadinya, yang sebelumnya yang analog itu kan arsip-arsip warkanya masih disimpan dalam suatu rak-rak buku atau rak warka. Kalau elektronik sudah disimpan dalam dokumen elektronik ini itu, digital itu. Jadi apabila nanti ingin mencari atau kehilangan, mudah untuk mencarinya di dalam perangkas elektronik itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk hilang atau terbakar atau kena bencana Pak ya. Jadi sertifikat elektronik ini sangat penting ya Sobat ATR BPN, makanya jangan lupa untuk segera sertifikatkan tanahnya mulai sekarang. Pak, apakah masyarakat yang sekarang pegang sertifikat analog, apakah mereka wajib untuk mengganti ke sertifikat elektronik? Untuk wajib tidak juga diwajibkan, tapi disarankan. Karena kenapa? Kalau sudah sertifikat elektronik seperti yang saya sampaikan tadi itu jauh lebih aman dan jauh lebih cepat. Maka sebaiknya saran kami untuk lebih amannya sertifikat hak atas tanah agar dilakukan perubahan menjadi elektronik.
Jadi gitu ya Sobat ATR BPN, segera untuk mensertifikatkan tanahnya dan kalau bisa diubah ke elektronik walaupun itu sebenarnya tidak wajib gitu ya Pak. Bapak, apa pesan Bapak untuk masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah terkait pensertifikatan tanah? Harapan saya kepada masyarakat Sulawesi Tengah, ayo sertifikatkan tanahnya, pasangi tanda batas tanahnya agar bidang-bidang tanah yang dimiliki atau sertifikat yang dimiliki lebih aman, tidak lagi ada tumpang tindih ataupun sengketa tanah terhadap bidang tanahnya. Baik. Itu masyarakat Sulawesi Tengah jangan lupa untuk sertifikatkan tanahnya dan jangan pakai calo ya Pak, mengurus sertifikat tanahnya sendiri ke kantor pertanahan. Baik, Pak Kanwil, sebelum kita mengakhiri, kita boleh main game sebentar Pak? Oke, boleh. Boleh, nah baik, kita akan main game sebentar ya Pak. Jadi ini pertanyaan jawab cepat Pak. Oke. Jadi ini biar Sobat ATR BPN mengenal lebih dekat dari Pak Kakanwil kita. Sudah siap Pak? Udah siap? Sudah siap Bapak? Oh, siap. Oke. Bapak, hal pertama yang Bapak lakukan ketika bangun pagi? Lihat jam. Oh, lihat jam. Jadi bangunnya jam berapa Pak ya? Baik. Pak, waktu kecil hal yang paling memalukan atau paling unik yang pernah Bapak alami? Kalau dimarahi. Oh, dimarahin. Waktu kecil pernah dimarahin juga ya Bapak ya? Oke. Bapak paling bete kalau ada sesuatu tidak tercapai. Oh, jadi kalau sesuatu tercapai Bapak bete ini. Jadi kalau sertifikat target PTSL harus tercapai Pak ya. Kalau tidak Pak Kanwil bete ini. Oke, yang terakhir, orang tidak banyak yang tahu kalau Bapak itu Santai. Oh, ternyata Bapak orangnya santai guys. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Kanwil atas kehadirannya di podcast perdana kita kali ini. Nanti semoga masih ada lagi podcast-podcast yang lainnya yang menghadirkan informasi seputar pertanahan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik Sobat ATR BPN, terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.